Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Fisika. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi kita, yaitu masih materi yang pertama, kesetimbangan ya. Dan di materi kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang titik berat. Titik berat merupakan titik tangkap dari gaya berat. Ini adalah rumus untuk titik berat benda yang tidak homogen ya, tidak sama. Rumus benda homogen ini ada yang untuk benda berbentuk garis, bidang, dan juga ruang. Untuk titik benda-benda berbentuk garis ada garis lurus dan juga garis yang melengkung. Ada juga garis busur setengah lingkaran. Lalu titik berat bidang homogen. Dan ini merupakan titik berat untuk benda berongga homogen atau bangun ruang. Merupakan rumus titik berat benda pejal homogen. Benda pejal contohnya kelereng. Terdapat 3 kesetimbangan, ada kesetimbangan stabil, indiferen, dan juga labil. Agar kalian lebih mudah memahami materi tentang titik berat ini, Ibu menyajikan beberapa contoh soal. Silakan simak video berikut ini. Ibu contohkan untuk contoh soal bagian D, sisanya kalian yang mengerjakan. Nah, Ibu contohkan di sini ada bangun datar ya, ini 2 dimensi, ada bangun datar berbentuk huruf T seperti ini. Seperti kita lihat ukurannya, dia terletak pada diagram Kartesius. Nah, ditanyakan di mana letak titik beratnya. Nah, titik berat lamanya Z0 ya anak-anak. Nah, untuk menentukan letak titik beratnya kita harus memperhitungkan dulu, menganalisis dulu kita mau menghitungnya seperti apa. Banyak cara untuk menghitung titik berat untuk bangun T ini. Bisa dengan 2 bangun datar berbentuk persegi panjang yang digabung ya, jadi ini 1, ini bangun kedua. Bisa juga dengan 3 persegi panjang yang disusun seperti ini 1 sampai sini, ini kedua, ini bangun ketiga sini, dari sini sampai sini. Bisa juga ini bentuk persegi panjang besar yang dikurangi oleh persegi persegi panjang juga, dikurangi oleh persegi panjang di kiri dan dikurangi persegi panjang di kanan. Nah, perhitungannya terserah kalian pakai yang seperti apa. Ibu contohkan yang paling simpel, yaitu membagi menjadi 2 bangun saja, yaitu di sini kita beri batasan. Jadi ini bangun pertama, persegi panjang pertama, dan ini persegi panjang kedua ya anak-anak. Untuk menentukan titik beratnya, kita harus menentukan titik berat dari masing-masing bangun datar ini dulu, dan juga kita tentukan luasnya. Ya. Jadi di sini diketahui, Ibu tuliskan x0, y0, maaf, x1, y1, a1, x2, y2, a2. Untuk X1 bangun datar persegi panjang 1 ini titik beratnya pada sumbu X, ini sumbu X, berada pada titik berapa? Pada titik berapa? Pada sumbu X ini, apakah di 4, di 6, di 8, di 10, di 12. Nah, karena ini merupakan bangun datar yang beraturan, sangat mudah menentukannya anak-anak. Maka titik beratnya itu kita tentukan terletak pada perpotongan diagonal dari si persegi panjang itu. Mungkin Ibu ini kurang lurus ya. Nah, sini. Yang ini juga sama beraturan. Kalau beraturan ini mudah kok. Nah, di sini berarti di titik ini. Titik ini terletak pada koordinat berapa? Pasti kalian langsung cepet jawab. 8,7 Bu. Nah, X-nya 8, Y-nya 7. Seperti itu. Lalu luasnya berapa? Nah, luasnya tentu panjang dikali lebar. Panjangnya itu dari 4 sampai 12, 8
8, lebarnya dari 6 sampai 8. Berapa? Lebarnya 2 sama dengan 16. Untuk yang bangun kedua, di sini letaknya. Terletak pada koordinat berapa? Titik ini, titik berat bangun kedua. Iya betul sekali, 8,4. X-nya 8, Y-nya 4. Luasnya panjang kali lebar, yaitu ini dari 7 ke 9, ini 2. Lebarnya atau tingginya dari 2 sampai 6, yaitu 4, sama dengan 8. Z0 ini nanti anak-anak kita tuliskan berupa koordinat, yaitu X0, Y0. Nah, sebetulnya ada tips dari ibu untuk bangun seperti ini. Yang ini kan sebenarnya kalau kita bagi 2 titik ini, dia akan sama ya, punya simetri lipat ya, huruf T itu. Jadi untuk X0 sebenarnya tidak usah dihitung lagi, karena sudah pasti X0 itu ya ini, X1 nya 8, X2 nya 8, X0 ya pasti 8. Tapi nggak apa-apa, kita masukkan ke dalam perhitungan supaya kalian lebih memahami. Oke, X0 sama dengan X1 dikali dengan luasnya ditambah dengan X kedua dikali dengan luasnya dibagi luas 1 ditambah luas kedua. X1 8 dikali A1 16 ditambah X2 nya 8, A2 nya 8 dibagi luas 1 16, luas kedua 8. Oke. Sama-sama dikali 8. Bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dibagi 16, ini penyebutnya 16 tambah 8 ya anak-anak. Jadi kita tahu X0 nya menjadi sama dengan 8 ya. Ini nilainya sama, coret. Oke, X0 sudah dapat 8 sesuai dengan tadi prediksi kita, tips yang ibu berikan tadi. Sekarang kita hitung Y0 nya. Y0 nya. Nah, Y0 nya Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali dengan A2. Mungkin kalau kalian misalkan melihat bentuknya ya, apakah ini ada di tengah-tengah? Ini kan tingginya 2 sampai 8, berarti di tengahnya itu adalah 5. Apakah di titik 5 itu seimbang? Kayaknya enggak ya, di atas lebih berat ya, lebih besar di atasnya. Apakah lebih ke atas atau lebih ke bawah? Nah, itu kita tentukan dengan rumus ini. Y1 7, A1 16 ditambah Y2 nya 4, A2 nya 8 dibagi A1 nya 16, A2 nya 8. Oke, sama dengan 7 dikali 2 kali 8 dia tambah 4 kali 8 lagi 16 tambah 8 tuh ini 3 kali 8, sama ya anak-anak. Tujuh dikali 2 itu 14 ditambah 4 dibagi 3, 18 dibagi 3, nilai Y0 nya berarti sama dengan 6. Untuk perhitungan ibu bebaskan kalian ya, misalkan kalian mau mengkalikan 7 kali 16 silahkan, ditambah 4 kali 8, lalu habis itu dibagi dengan 24 boleh, silahkan. Kalau ibu menghitung dengan dipisahkan seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau matematika itu kan banyak jalan menuju Roma ya, jadi kalian jangan bingung dengan perhitungan ibu, silahkan kalian terapkan prinsip perhitungan kalian sendiri atau masing-masing. Kalau mau mengikuti silahkan, kalau mau bertahan dengan prinsip hitung kalian supaya kalian tidak bingung boleh, ibu tidak memaksakan ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa letak titik berat
bangun tersebut ya, itu terletak pada Z0. Z0 kita menulisnya X0, Y0 ya. Ini titik koordinatnya Z0 8,6. Oke. Itu anak-anak. Paham? Dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya pada kolom komentar atau bisa juga japri langsung ke WhatsApp Ibu. Silahkan kalian cek soal pada US Portaldik. Selamat mengerjakan, semoga kalian diberikan kelancaran. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.